Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Heldayanti dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 0502290006. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah logika. Nah, untuk jawaban pertanyaan pertama, jika kita berdasarkan pada modul, di sini ada 4 pembagian. Nah, yang pertama itu menurut konotasinya, kemudian menurut denotasinya, kemudian cara beradanya sesuatu, dan terakhir itu cara menerangkan sesuatu. Nah, akan tetapi saya tidak akan menjelaskan TREM berdasarkan pembagian-pembagian ini karena akan menjadi lebih banyak lagi jenisnya. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan 3 jenis utama, yaitu TREM universal, TREM khusus, dan juga TREM kolektif. Nah, yang pertama, TREM universal sendiri itu adalah istilah yang mewakili seluruh anggota dari suatu kelompok tanpa pengecualian. Artinya setiap bagian dalam kelompok tersebut itu termasuk dalam cakupan TREM ini. Nah, untuk contohnya adalah semua hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Jadi semua hewan mamalia adalah TREM universal karena mencakup semua mamalia tanpa terkecuali. Kemudian untuk TREM khusus sendiri itu hanya merujuk pada sebagian anggota dari suatu kelompok, tidak keseluruhan. TREM ini terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu ada TREM partikular. Dia itu menunjuk pada beberapa anggota dari suatu kelompok namun tidak secara spesifik menyebut siapa saja. Contohnya itu, beberapa mahasiswa tidak mengikuti seminar. Nah, kata beberapa mahasiswa adalah TREM partikular karena hanya menunjukkan sebagian tanpa identifikasi individu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke TREM yang terakhir, yaitu TREM kolektif. Nah, TREM kolektif sendiri itu adalah istilah yang menunjukkan sekelompok objek atau individu sebagai satu kesatuan atau unit. Dalam konteks ini, kelompok tersebut tuh diperlakukan sebagai satu entitas, bukan sebagai bagian-bagian terpisah. Nah, contohnya itu kata panitia acara memutuskan untuk menunda kegiatan. Nah, kata panitia acara sendiri itu merupakan TREM kolektif karena mewakili beberapa orang yang bertindak sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait sesat pikir. Jika merujuk pada modul, di sana dijelaskan bahwa menurut para ahli logika itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan juga sesat pikir material. Untuk yang pertama, terkait sesat pikir formal. Nah, sesat pikir formal ini terjadi ketika kesalahan terletak pada bentuk atau struktur logika dari argumen itu sendiri. Artinya, meskipun premis-premisnya mungkin benar, cara menyusun atau menyimpulkan argumen tidak logis secara bentuk. Contoh kalimat ini itu, jika hujan turun, jalanan basah. Nah, jalanan basah berarti hujan turun. Ini nih tidak selalu benar karena jalanan bisa basah karena hal lain, misalnya disiram. Kemudian ada sesat pikir verbal. Nah, ini nih bisa terjadi karena kekeliruan penggunaan bahasa, misalnya karena ambiguitas atau makna ganda, kesamaan bunyi kata atau pengalihan makna dalam satu argumen. Nah, contohnya itu keadilan adalah tujuan hukum. Karena saya mencari keadilan, maka hukum berpihak pada saya. Nah, di sini terjadi equivocation karena keadilan dalam kalimat pertama dan kedua itu digunakan dengan makna yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga itu ada sesat pikir material. Nah, ini nih terjadi karena isi atau substansi argumen itu tidak relevan, tidak cukup, atau tidak berdasar fakta. Meskipun strukturnya benar, isi atau isinya itu menyesatkan. Nah, ciri utamanya itu terjadi karena keliruan dalam isi argumen dan sering muncul dalam debat atau wacana publik. Contohnya itu ada ad hominem atau menyerang pribadi lawan bukan isi argumennya. Seperti contohnya adalah jangan dengarkan pendapatnya tentang lingkungan. Dan itu perokok berat. Bisa dilihat di sini bahwa ini mengarah ke personalnya ya. Nah, kemudian ada slippery slope.
Ini menganggap satu kejadian kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian ekstrim tanpa bukti. Contohnya itu, kalau kita izinkan siswa memakai celana jeans sekali, nanti mereka akan mulai berpakaian seenaknya ke sekolah. Kemudian kita lanjut, apa aja sih cara menghindari sesat pikir? Nah, yang pertama itu kita harus pelajari logika dasar, kita harus memahami struktur argumen yang valid agar dapat membedakan antara penalaran yang logis dan yang keliru. Kemudian, kita juga harus mengevaluasi argumen secara rasional, bukan secara emosional. Kita harus menghindari menyerang lawan bicara secara pribadi atau terlalu terbawa perasaan dalam menilai sebuah pendapat. Nah, kemudian kita juga harus memeriksa bukti dan fakta secara kritis. Jadi kita jangan langsung menerima argumen hanya karena terlihat meyakinkan atau disampaikan oleh figur yang mempunyai otoritas gitu. Kemudian kita juga harus berpikir terbuka terhadap sudut pandang lain. Nah, karena seringkali sesat pikir itu muncul karena terlalu sempit dalam melihat suatu persoalan atau menolak alternatif lain. Nah, itulah cara-cara mengenai menghindari sesat pikir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.